Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kamu sadar nggak kalau kita nih sama seperti ikan sapu-sapu? Waduh, bener, saya nggak salah ngomong. Kamu tahu kan, ikan sapu-sapu itu sekarang menjadi ikan yang kasihan. Gimana nggak coba kalau kamu baca berita atau kamu buka-buka sosmed, banyak tuh ikan sapu-sapu yang terbuang. Nah sekarang sampai sini dulu jujur, pernah nggak sih kamu hidup sebagai sahabat saya nih, ngerasa jadi orang yang terbuang oleh orang lain? Saya ulangi pertanyaan saya, pernah nggak diri kamu dalam hidup ngerasa terbuang sama orang atau orang-orang di sekitar kamu? Nah saya mohon maaf ya, bisa jadi itu loh yang menghambat kelancaran rezeki kita, rezeki kamu. Kenapa? Karena perasaan terbuang itu adalah energi negatif yang menghalangi energi positif keluar dari diri kita. Dan kamu tahu kan bahwa rezeki itu positif, jodoh pun juga positif. Dan mereka butuh kita yang positif dulu untuk bisa menarik itu semua ke dalam hidup kita. Jadi sekarang yuk senyum dulu, ini adalah kabar baik buat kamu di hari ini ya. Yes, kenapa? Karena kita mendapatkan pelajaran dari ikan sapu-sapu yang lagi kasihan. Kamu bisa mendapatkan pelajaran dari dia supaya kita nggak kayak ikan sapu-sapu yang nggak pernah senyum. Ayo dong senyum. Nah, senyum dulu seperti itu biar kita walaupun belajar dari ikan sapu-sapu, tapi kita bukan ikan sapu-sapu karena nggak mungkin kan ikan sapu-sapu senyum. Serem. Yuk kita awali hari ini senyum dan kemudian dengarkan deh. Bukankah apa yang saya bilang lagi-lagi ini benar? Gini teman-teman. Sebelumnya saya turut berduka dulu sama kamu ya sebagai sahabat saya. Kenapa? Karena ternyata perasaan terbuang itu sebenarnya saya tahu banget rasanya nggak enak ya. Apalagi maaf nih kalau perasaan terbuang itu muncul dari orang yang kita sayang banget. Bukan, nggak harus pacar, nggak harus kekasih kok. Bisa sama keluarga sendiri. Ups, aduh mas, ini ngejelek banget. Coba, sekarang kamu berkenan gak sih sharing sekali-sekali di komentar dong, ceritakan kepada saya gitu ya, kepada teman-teman yang lain gitu ya. Apa sih kisah terbuangnya kamu yang belakangan ini masih mengganggu gitu di kepala? Yuk kita belajar untuk sharing di komentar ya. Supaya siapa tahu nih teman-teman yang lain ingin belajar menolong teman yang lain juga di pagar kehidupan dengan cara ngebales komentar atau curhatan kamu. Karena tahu gak sih, masalah kita itu rata-rata mirip loh. Bener, termasuk banyak di antara kita, bukan cuman kamu, yang bener ya pernah ngerasa terbuang oleh orang yang paling kita sayang, siapapun orang atau orang-orang itu. Betul atau betul? Coba renungkan. Nah sekarang ngomong-ngomong soal sharing, izinkan saya sharing juga deh sambil kamu mungkin tulis pengalaman atau sharing di komentar pengalaman terbuangnya kamu ya, ini pasti bakal seru. Mas Aryan pernah gak sih ngerasa terbuang juga dalam hidup mas? Kalau jujur nih, pernah. Dan kamu tahu nggak perasaan terbuang itu kapan terjadinya dan kenapa itu jadi paling gelap dalam hidup saya? Perasaan terbuang itu muncul ketika saya merasa tidak sama. Saya ulangi, perasaan terbuang itu muncul ketika saya merasa tidak sama. Nah sekarang sampai sini dulu, saya ingin kamu merenung dan jujur ke dalam diri kamu sendiri. Bener nggak perkataan saya bahwa perasaan terbuangnya kamu tuh muncul dan sakit banget karena satu hal. Kamu ngerasa diri kamu kok nggak sama ya seperti apa yang orang lain mau. Diri kamu ngerasa kok nggak sama ya seperti apa yang dia, yaitu orang yang kamu sayang itu mau. Ada aja gitu loh, 1, 2, 3 hal yang membuat kita kayak ngerasa maaf, berbeda banget sama apa yang mereka atau dia mau dari kita. Waduh, mas, ini kok makin ngejelep mas, ampun mas, sabar. Ini belum ngejelep, karena ada satu hal lagi yang paling ngejelep yang bikin kamu harus sabar nih. Apa itu mas? Dengerin. Diri kamu kan ngerasa nggak sama, tapi bener nggak diri kamu udah capek berusaha untuk membuktikan bahwa kamu sayang loh sama mereka, kamu sayang loh sama dia. Aduh, ampun mas, ini ngejelek banget mas, saya pengen nangis nih. Enggak, saya ulangi pertanyaan saya.
Diri kamu udah capek belum sih selama ini ngebuktiin bahwa kamu tuh sayang loh sama mereka, diri kamu tuh sayang loh sama dia, dan kamu udah bersusah payah banget, inget ya, pakai banget, untuk menjadi orang seperti yang dia atau mereka mau gitu loh. Tapi nggak bisa. Bukan karena kamu nggak berusaha ya, kamu berusaha banget, tapi usaha kamu tuh kayak mentok terus gitu. Ada aja penghalang yang bikin diri kamu kayak ngerasa sebentar deh, kok saya kurang terus ya di mata dia. Sebentar deh, kok aku kurang terus ya di mata mereka. Ada apa ya dengan aku? Apa aku seburuk ini kah? Apakah aku serendah ini kah? Apakah aku setidak sempurna ini kah? Jangan-jangan dalam hidup. Apakah ini benar semua adalah salah aku? Sebentar deh. Sampai sini kayaknya kamu udah banyak ketampar karena ini terlalu amat sangat relate. Kalau emang bener relate, tuliskan di komentar, ampun mas, ini kok saya banget. Nanti saya berikan hati sebagai bentuk duka sekaligus support saya kepada kamu ya. Silakan. Nah sebentar, sekarang gini, oke mas, ampun. Boleh nggak mas dikasih intermezzo dulu atau selingan dulu gitu mas, biar saya ini nggak ngejelep-ngejelep banget mas, ampun dari tadi kok saya kayak ketonjok-tonjok gitu loh mas, karena ini bener, oke. Saya kasih intermezzo dulu ya. Saya cerita berarti nih. Jadi kan tadi saya bilang saat paling gelap dalam hidup saya itu adalah ketika saya merasa tidak sama. Terus gimana dong mas solusinya ketika Mas Aryan dulu menghadapi hal yang menurut Mas Aryan sendiri itu gelap? Tahu nggak solusinya gimana? Kita kembali lagi kepada pelajaran ikan sapu-sapu tadi teman-teman. Sekarang kita bahas yuk. Ini nyambung ya. Sekali lagi ini nyambung. Kamu tahu nggak kenapa ikan sapu-sapu itu dibuang? Nggak, saya mau nanya sama kamu, jawab dalam hati. Dari hatimu yang terdalam saya mau tanya. Apakah diri kamu tahu kenapa tuh fenomena ikan sapu-sapu dibuang tuh kenapa? Tahu nggak? Betul, karena jumlahnya terlalu banyak. Nah sekarang kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kenapa kita bisa terbuang? Tahu nggak kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa diri kita tuh sama seperti orang kebanyakan yang bisa dibuang. Saya ulangi, kenapa diri kita dibuang? Karena selama ini kita nggak sadar bahwa hey, diri kita sama loh, sama seperti orang kebanyakan yang bisa dibuang seenaknya sama dia, bisa dibuang seenaknya sama mereka, betul nggak? Coba sadari dong bahwa kita tuh nggak boleh dibuang. Sadari bahwa diri kamu tuh spesial dan tidak berhak dibuang loh. Sadar gak sih? Halo? Sadar gak? Kok diem? Nah ini nih, ini yang saya ingin jelaskan kepada kamu. Dengerin. Tadi barusan saya bilang, kamu tidak boleh sama seperti orang lain, yang mana orang lain membiarkan dirinya dibuang. Maksudnya apa mas? Nih, saya kasih tahu. Solusi yang menyelamatkan saya ini sama seperti solusi yang ingin saya bagikan kepada kamu. Apa itu? Perbaiki isi kepala kamu. Saya ulangi, perbaiki mindset kamu, masalahmu beres. Mau tahu gimana caranya? Simple. Ketika kamu dibuang, jangan anggap diri kamu dibuang. Saya ulangi, ketika diri kamu dibuang oleh dia atau mereka, jangan pernah menganggap bahwa kamu dibuang. Tapi anggap bahwa kamu diselamatkan Tuhan dari orang dan orang-orang yang memang tidak cocok untuk kamu. Nih saya jelasin satu-satu biar kamu sadar, nanti kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama, contoh. Misalnya kamu diselingkuhin sama pacar kamu, diselingkuhin sama orang yang kamu sayang. Baik sudah menikah atau belum nih ceritanya. Ketika kamu sudah diselingkuhin, sakit hati banget, wajar. Ketika kamu diselingkuhin, kamu ngerasa terbuang, dibuang, wajar. Tapi ketika kamu itu terjadi dan kamu sudah nonton video ini, rubah pola pikirmu. Jadi apa? Katakan di pikiranmu, aku bukan dibuang oleh dia, tapi aku membuang dia, orang yang tidak cocok untuk aku. Tuhan itu baik, menunjukkan dia siapa sebenarnya, dan aku tidak pantas untuk orang yang kelasnya seperti dia. Gitu loh. Bener gak? Contoh lagi. Diri kamu udah punya temen atau teman-teman, kamu pikir mereka baik atau dia baik. Tiba-tiba diri kamu ditipu dong. Tiba-tiba diri kamu ditusuk dari belakang dong. Sering kayak gitu kan, sering. Nah dari situ kamu kecewa.
kok saya ngerasa kayak dibuang ya mas sama dia? Kok saya ngerasa dibuang ya mas sama mereka? Padahal saya pikir dia atau mereka itu orang baik loh. Rubah pola pikir kamu. Jangan berkata seperti itu. Kamu berkata apa? Taruh di kepalamu begini. Aku tidak dibuang oleh mereka. Aku yang membuang dia. Aku yang membuang mereka. Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa mereka itu sesungguhnya adalah sampah untuk hidup aku. Dan aku membuang dia, aku membuang mereka. Tuhan baik menunjukkan ini kepada saya bersyukur. Iya mas, tapi ada kerugian material mas yang hilang karena saya ditipu oleh dia yang saya pikir baik. Dan itu gimana mas? Sebentar, kamu bisa dibeli uang gak? Saya tanya sama kamu. Halo? Apakah kamu bisa dibeli uang? Kok bengong? Saya ulangi pertanyaan saya. Diri kamu manusia atau barang? Kalau diri kamu manusia, tidak boleh diri kamu berkata aku bisa dibeli uang. No. Maksudnya apa? Apapun yang menjadi kerugian kamu, berapapun jumlahnya, disyukuri aja. Kenapa? Karena itu bakal balik ketika kamu bersyukur. Saya ulangi, kamu lagi ketipu gak? Kamu ngerasa ketipu gak? Seandainya ada uang yang hilang atau materi yang hilang karena kamu ketipu, mau gak saya ajarin supaya itu semua jadi balik terus ada bonusnya? Mau? Tapi mau praktekin agak susah nih prakteknya nih. Mau praktek walaupun susah? Mau? Oke. Gimana mas? Disyukurin, diikhlasin, maka itu akan jadi sedekah. Ini saya belajar dari guru agama nih. Guru agama saya bilang begini. Kalau kamu ketipu, ikhlasin. Ketika kamu ikhlas karena Tuhan, ikhlas karena penciptamu, benar-benar ikhlas, itu jadi sedekah. Dan segala sesuatu yang disedekahkan, udah hukum semesta akan kembali kepada kamu dalam jumlah yang lebih besar. Itu fakta. Dan banyak loh orang yang saya suruh ikhlas, awalnya susah. Kalau kamu pengen curhat sama saya ada di deskripsi ya, pengen ngobrol sama saya, atau kamu pengen mengobati psikologis diri kamu sendiri pakai audio afirmasi saya, ada di deskripsi, bisa kamu lihat aja, itu keren banget. Dan ada salah satu orang nih yang curhat sama saya, curhat pribadi gitu ya. Dia saya suruh kayak gini, reaksinya sama kayak kamu. Wah gak gampang mas, tapi saya paksa. Saya ajarin secara presisi karena ini curhat pribadi, gampang. Dan saya tahu gimana caranya supaya dia bisa jadi orang yang lebih tenang. Karena masing-masing orang tuh butuh curhat pribadi. Kenapa? Karakter tiap orang beda. Cara membuat dia tenang pun beda-beda. Jadi ketika dia saya suruh tenang, saya obati, akhirnya dia mau tuh teman-teman untuk menerima itu sebagai sesuatu yang sifatnya diikhlasin gitu. Dan kamu tahu nggak, ketika dia ikhlas, beberapa waktu kemudian kok nggak lama, dia tiba-tiba ada aja uang-uang yang kembali kepada dia yang dari arah yang tidak dia duga. Dan jumlahnya itu lebih besar daripada apa yang sudah dia hilangkan karena ditipu orang yang dia pikir baik tadi. Dan itu terjadi juga sama saya. Saya juga dulu pernah ketipu zaman-zaman kegelapan mah sama orang yang saya sayang. Bener, habis tuh duit. Padahal waktu itu saya belum bisa cari duit ya. Masih ABG gitu loh. Duitnya duit orang tua lagi. Kebayang gak sih? Tapi begitu saya minta maaf sama orang tua dan saya ikhlasin, dibalikin sama Yang Maha Kuasa. Bener-bener dibalikin dalam keberkahan yang tidak bisa saya sangka. Jadi sekarang buat kamu yang ada kehilangan material, baik itu uang maupun benda ataupun barang, saya turut berduka. Tapi saya pengen kamu jadi orang kaya. Saya pengen kamu jadi orang makmur. Amin. Saya pengen kamu jadi orang berkelimpahan. Amin. Caranya gimana? Ikhlasin. Supaya itu jadi sedekah dan berpahala. Semakin kita ikhlas, semakin kita rela itu semua hilang, kamu yang untung. Bukan saya. Diri kamu sendiri. Susah mas. Susah karena belum dipaksa. Paksa sampai bisa, lama-lama kamu ikhlas. Itu kuncinya. Waduh, oke mas, akhirnya saya paham sekarang. Nah sekarang pertanyaan masnya di bagian akhir nih, sengaja saya taruh. Tahu nggak apa? Mas, oke mas, maaf ya. Itu kan kalau tadi orang yang ngebuang kita itu bukan dari kalangan keluarga mas, ya kan? Temen lah, pasangan lah, rekan kerja, oke. Itu bisa deh mas, saya lakukan seperti yang mas Aren bilang.
Cuman kalau tersangkanya adalah keluarga saya gitu loh mas. Misalnya orang yang terkesan membuang saya itu adalah maaf orang tua saya sendiri tuh gimana gitu loh mas. Oke, gini teman-teman. Terbuangnya kamu sama orang tua itu cuman gara-gara satu hal. Diri kamu tidak bisa menerima bahwa kamu itu spesial dan spesialnya kamu itu tidak sama seperti spesialnya apa yang orang tua mau. Saya ulangi lagi ya, biar kamu gak ribet dengerin. Kamu tahu gak ngerasa terbuangnya kenapa kalau gara-gara keluarga? Saya kasih tahu. Diri kamu ngerasa terbuang karena, dengerin, kamu itu sebenarnya spesial. Kamu spesial banget. Terbukti mau nonton Pagar Kehidupan itu gak semua orang bisa loh. Kalau gak spesial, gak bisa, frekuensinya gak cocok, pasti gak mau. Kamu tuh spesial, cuman sayangnya diri kamu gak bisa terima bahwa spesialnya kamu itu gak bisa diterima sama spesialnya kacamata orang tuamu. Jadi ibarat kata bagi orang tuamu spesial itu adalah warna merah misalnya. Sementara spesial yang ada di badan kamu ceritanya tuh warna hijau, perumpamannya gitu. Jadi gak bisa diterima. Nah begitu tidak bisa diterima, orang tua gak bisa terima, kamu berkata bahwa orang tua aku gak sayang sama aku. Aku merasa terbuang, padahal tidak. Diri kamu sudah punya KTP belum? Loh kok diem saya tanya nih, diri kamu udah punya KTP belum? Kalau sudah punya KTP, berarti kamu sudah dewasa, betul. Kalau sudah dewasa, kamu tidak boleh lagi bergantung sama orang tuamu, cari kehidupan di luar. Mas, tapi saya introvert mas. Kalau cari kehidupan di luar tuh bukan berarti kamu harus ekstrovert. Coba kamu cari kehidupan di luar, merantau atau ngekos. Ya, pokoknya jangan hidup satu atap dengan keluargamu atau orang tuamu terlalu lama ketika kamu merasa bahwa kamu terbuang di sana. Tapi jangan pernah, dengerin ya, saya kasih tahu, fokus. Jangan pernah memutuskan silaturahim dengan keluarga. Nggak boleh, itu dosa. Saya tidak pernah mengajarkan. Yang saya ajarkan adalah kamu cari kehidupan di luar rumah, kamu cari kehidupan di luar keluargamu, dan di situ kamu akan bertemu dengan diri kamu sendiri yang selama ini hilang. Kok bisa? Karena ketika kamu menjauh dari keluargamu yang toksik, diri kamu akan menemukan bukti-bukti bahwa apa sih yang kamu sukai dalam hidup yang selama ini kamu gak boleh? Apa sih yang kamu pengen dalam hidup yang selama ini kamu tuh gak bisa karena dilarang sama orang tua kamu untuk mencapai cita-cita itu? Dengan kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri di saat kamu lepas dari itu semua, di saat itulah kamu akan menemukan kamu yang spesial. Dirimu yang selama ini hilang ketemu. Jadi solusinya gimana? Keluar dari rumah, merantau atau ngekos dalam bentuk kamu cari kerjaan atau kegiatan di luar rumah. Di luar rumah tuh bukan berarti harus kerja di kantoran, enggak ya. Kamu ngekos aja, tapi di situ kamu tuh kayak berkarya gitu. Entah bikin konten, nulis buku. Kalau nggak diizinin orang tua gimana? Ya kamu cari celah, itu tugasnya kamu. Entah mungkin sambil kamu ceritanya mau sekolah lagi, atau mau kerja di mana, tapi kerjanya mungkin gak begitu menyita banyak waktu di kosan aja, kamu menyendiri, banyak perenung, bisa. Pokoknya itu tugas kamu pikirin. Intinya, obat untuk kamu adalah keluar dari rumah dan temukan jati diri kamu di luar rumah. Banyak merenung, banyak mendengarkan dirimu sendiri. Itu obat saya dulu. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya video emas banget. Kalau kamu suka, silakan klik jempol ke atasnya teman-teman. Terima kasih. Dan kalau kamu mau curhat dengan saya, ada masalah pribadi gitu yang pengen dicurhatin dengan saya, boleh. Di mana mas? Ada di deskripsi juga. Atau mungkin kamu nggak mau curhat tapi pengen ada afirmasi nggak mas? Ada juga. Di mana? Di deskripsi juga. Bisa kamu lihat ya. Apapun yang kamu cari di deskripsi kamu lihat deh. Kamu scroll aja dulu, lihat-lihat mana yang kamu butuh. Itu semua emas dan banyak loh orang yang ketolong gara-gara itu semua ya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.